Kayaknya kita ke dokter aja deh. Gue takut lo kenapa-napa. Ntar yang ada lo brojol lagi di sini. Masalahnya kuliah gue sistem informasi bukan kedokteran. Kibo, ya nggak mungkin lah. Apa emang brojol, orang kandungannya aja masih muda? Siapa tahu Tuhan cepet. Aduh, kalian tuh bisa diem gak sih? Mendingan kalian pulang aja deh. Gue mau sendiri. Oh, tidak bisa. Lu masih inget kan apa omongan gue? Ini perintah langsung dari Pak Julian yang terhormat. Gua harus jagain lo. Gue gak peduli ya sama pengabdian lo sama chef itu. Dan kalian gak usah sok peduli sama gue. Gak butuh dipeduliin kalian juga. Gimana ini? Net, orang yang disuruh kita jagain nggak mau dijagain. Terus kita jagain apa? Bentar. Gue laporan dulu ke bos kita. Bos kita? Bos lu kali. Iya, bos gue maksudnya. Bos kita. Kak, tapi Kak Lala berhasil cerai kan? Kamu jangan kaget ya. Ada saksi lain. Siapa Kak? Kamisya. Kamisya yang datang dan dia juga bawa bukti yang cukup kuat. Kamisya hamil. Hah? Dan udah cukup. Nanti kapan-kapan kakak ceritain detailnya. Tapi sekarang kamu perlu istirahat. Jangan terlalu banyak ngobrol. Pat, kita bisa bicara sebentar nggak? Iya. Lah, tadi saya dapat kabar dari Excel. Katanya dia berhasil nemuin Meisha di taman. Dan sekarang Meisha udah ada di rumah. Dia udah aman. Alhamdulillah ya Allah. Tapi Excel bilang Meisha keadaannya kurang sehat lah. Dia lemas sampai muntah-muntah. Udah diajak ke rumah sakit tapi Meisha-nya nggak mau. Kamu nggak mau pulang aja lah ngeliat keadaannya Meisha? Rick. Mulai malam ini, Hari bakal jagain Ardan. Jadi Lala dan Tante Desi nggak usah khawatir ya. Kalian berdua bisa pulang ke rumah dan istirahat di sana. Udah kayak CEO di sinetron aja ya Pak. Segala ada pengawal gitu. Dan cepet sembuh ya. Cepet balik ke Amor. Makasih ya Pak.
Setidaknya beban pikirannya ibu udah berkurang satu. Ardan baik-baik aja. Semoga setelah ini ibu udah nggak sering linglung ya. Iyalah. Tapi kalau keadaan ibu kayak gini terus, kayaknya harus cepet-cepet dibawa ke psikiater deh. Karena penyakit mental itu sama bahayanya kayak penyakit fisik. Bahkan bisa lebih bahaya karena nggak kelihatan. Iya. Sama kayak ayah rahimahullah dulu. Hidup bertahun-tahun dengan skizofrenianya. Dan itu lumayan berdampak sih di kehidupannya ayah. Oh, iyalah. Saya kan sempat nyuruh anak buah saya untuk berpencar buat nyari Hasbi. Tapi kan nggak ketemu ya. Terus tiba-tiba saya tadi ketemu Hasbi di rumah sakit. Hasbi pasti kabur. Dia ketakutan. Karena dia tahu cepat atau lambat semua perbuatannya bakalan terbongkar. Kita harus lapor ke polisi. Apalagi soal Ardan ini, Syah. Dan bukti visumnya udah ada di rumah sakit kok. Iyalah, saya setuju. Saya yakin polisi pasti akan melacak para preman itu. Dan nantinya pasti akan ketahuan siapa yang bayar mereka. Ya. Bismillah ya, Syah. Iyalah. Gimana Misha? Udah mendingan katanya. Cuman ya gitulah, masih meringis-meringis. Ngomel mulu lagi nggak mau diurusin. Apa dia masih dendam ya sama gue ya? Dendam gimana maksud lo? Dulu gue pernah masukin ember ke kepalanya. Ada-ada aja lo. Tapi ya gue penasaran deh. Kok tiba-tiba Chef Julian tuh kayak peduli banget sih sama Misha? Kayak perhatian gitu loh. Ini nggak ada apa-apa kan? Nggak ada hubungan apa-apa kan sama mereka? Justru ada apa-apanya. Bahkan ini teramat super duper spesial. Aduh, berarti gagal dong gue mau nyomblangin Chef Julian sama Lala. Sih, Mas gitu. ya udah gak usah kayak gitu. Iya. Bangun tangan lu. Ya, jadi Misha sama Pak Julian itu saudara. Hah? Alias adik kakak. Bentar. Gue, enggak. Ini beneran? Beneran gak sih? Hah? Gue gak salah denger kan? Beneran ini? Ya beneran lah, masa benerin? Udah. Nanti versi lengkapnya gue ceritain nanti aja ya. Oke. Kita hadapin yang ini dulu. Aduh, Awas ya tuh. shock gue. Chef, Pak. Maaf Pak, keadaan Arden sekarang gimana ya Pak? Oh, alhamdulillah kondisinya Ardan sudah membaik sih dari yang sebelumnya. Terus kapan Ardan udah boleh pulang? Insya Allah besok katanya. Kalau udah membaik, boleh pulang. Alhamdulillah. Yaudah kalau gitu Lala, saya sama Rindi izin pamit dulu ya. Kalau Pak Julian terserah mau balik kapan, nggak balik juga nggak apa-apa. Suka-suka Pak Julian. Permisi ya. Rindi, Mas Efsal, terima kasih banyak ya. Udah ngebantuin cari Kamisha. Sama-sama lah. Tapi
Kayaknya kamu harus teriak Mesya deh. Soalnya dia kayak lagi nggak baik-baik aja. Kamu cek nanti ya. Axel ready nggak mau pulang bareng saya aja? Biar kan kita searah. Nggak usah Pak, nggak usah. Kebetulan saya sama Rini udah mesen taksi online. Jadi kita naik taksi online aja. Sebaiknya Pak Julian coba cek keadaan adiknya aja. Soalnya tadi mual-mual, terus juga perutnya sakit-sakit kayak gitu Pak. Ya udah kalau gitu, Chef Lala, Bu, Pak Julian, saya sama Rini pamit dulu ya. Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan tante, Pak. Chef ya. Hati-hati Rindi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Chef. Mari masuk. Ayo. Nak, ibu istirahat di kamar dulu ya. Iya, Bu. Chef, silakan duduk. Oh ya. Pak, sebaiknya Mesya dibawa ke rumah sakit kalau keadaannya semakin memburuk. Nanti biar tim saya yang jaga dia di sana. Biar Hasbi nggak berani datang buat gangguin mereka lagi. Mereka masih aja ungkit-ungkit Hasbi. Soal itu nggak usah repot-repot, Chef. Setiap malam sekarang udah ada warga yang ngeronda kok. Tapi lah, saya nggak mau Hasbi berbuat yang nggak lagi. Ke Tante Desi atau ke Mesya, bahkan ke kamu lah. Hasbi itu licik dan dia tuh nekat orangnya. Hasbi nggak mungkin berbuat kayak gitu. Kak, aku tahu perasaan kakak, tapi jangan belain Hasbi kayak gitu, Kak. Stop belain dia. Bukannya kalian yang bikin Hasbi babak belur? Hah? Hasbi tuh sampai nggak bisa ngapa-ngapain karena kalian yang bikin dia babak belur. Kenapa sih kalian tuh sadis banget sama Hasbi? Hah? Kalian udah hancurin hidupnya. Kalian udah ambil semua yang dia punya. Hanya karena kalian dendam. Ya, kakak tuh ngomong apa sih? Kakak tahu nggak apa yang tadi terjadi di rumah sakit? Ardan hampir celaka gara-gara Hasbi. Dia datang ke sana, dia pura-pura jadi dokter. Dia hampir aja masukin obat bius ke infusannya Ardan, Kak. Tapi untung aja ketahuan sama ibu, kepergok. Jadi semua niat jahat Hasbi itu nggak terjadi. Kakak bayangin nggak sejahat apa Hasbi? Astaga lah, lagi-lagi Hasbi dituduh mau membunuh. Jadi kalian percaya tuh sama pikiran ibu yang mulai nggak jelas, mulai linglung, mulai halu kayak ayah. Kak, aku nggak ngerti lagi ya. Gimana cara sadarinnya kakak? Kakak tuh udah bener-bener dicuci otaknya sama Hasbi. Itu bener-bener ya. Kak, Mesya, kak kenapa kak? Mesya kamu nggak apa-apa? Aduh sakit. Mesya duduk Mesya. Lah, boleh tolong ambilin minum?